5571. Setelah banyak bujukan, Yang Kai akhirnya berhasil menyingkirkan Wei Junyang. Dia juga tahu bahwa Wei Junyang mengatakan yang sebenarnya, tetapi urusan militer pasukan terlalu rumit, jadi dia tidak ingin ikut campur. Di masa lalu, ketika tentara Nether misterius tidak memilikinya, semuanya baik-baik saja, jadi tidak ada alasan baginya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab sekarang. Secara umum, sebagai komandan resimen, dia seperti bebek yang mencoba menangkap lalat. Di dalam hatinya, dia lebih ingin menjadi seperti Ouyang Lie, seorang jenderal garang yang akan bertempur. Membawa harapan dan kehidupan jutaan tentara adalah tanggung jawab yang berat. Di luar istana, Yang Kai melihat sekelompok besar orang menunggu di kejauhan, semuanya berlumuran darah dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dari kelihatannya, mereka baru saja mundur dari medan perang. Setelah melihat siapa orang-orang ini, Yang Kai segera mengerti mengapa mereka menunggu di sini. Melihatnya tiba, Sujian yang memimpin dengan cepat mendekatinya dan menangkupkan tinjunya, "Tuan." Banyak roh ilahi juga membungkuk dengan ekspresi rumit. Beberapa hari terakhir ini, mereka telah menunggu di wilayah Nether misterius. Dengan pertempuran besar yang meletus di sini, mereka juga berpartisipasi dalam pertempuran dan telah berusaha keras. Setidaknya, ada beberapa lusin roh ilahi di sini. Jika mereka ditempatkan di tempat lain, mereka akan dianggap cukup kuat. 5 penguasa wilayah yang telah jatuh satu demi satu di medan perang tambahan telah diperhatikan oleh mereka semua. Awalnya, tidak ada dari mereka yang jelas tentang apa yang terjadi, tetapi setelah mengetahui bahwa situasi ras manusia terkait dengan Yang Kai, mereka semua merasa lega. Beberapa bulan yang lalu, adegan Taungu yang nakal terbunuh dalam satu pukulan masih jelas di benak mereka. Apa masalahnya? Yang Kai memandang mereka, tidak mengharapkan roh ilahi ini menunggu di sini. Sujian menjawab, "Tuan menyuruh kami membunuh 2 penguasa wilayah dalam waktu 3 bulan untuk menebus kesalahan kami. Untungnya, kami tidak gagal dan datang ke sini untuk melapor." Mengatakan demikian, Sujian mengeluarkan 2 mayat dari cincin luar angkasa. Ini adalah mayat 2 penguasa wilayah, keduanya compang-camping, jelas telah mengalami pertempuran brutal sebelum kematian mereka. Sebenarnya, kelompok roh ilahi ini telah datang ke wilayah Nether misterius sejak lama, tetapi pada saat itu, Yang Kai sudah pergi, jadi mereka tidak punya pilihan selain menunggu di sini untuk kepulangannya. Yang Kai melakukan pemeriksaan cepat dan sedikit mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu, jangan membuat kesalahan lagi." Roh ilahi yang telah dibawa keluar dari batas reruntuhan besar ini tidak terlalu patuh di masa lalu, terutama karena Yang Kai tidak ada di sini. Dengan kematian Taungu dan sumpah garis darah sebagai penghalang, roh ilahi ini tidak akan berani bertindak gegabah di masa depan. Bagaimanapun, roh ilahi ini sangat diperlukan untuk ras manusia. Yang Kai bisa membunuh mereka untuk membangun dominasinya, tetapi dia tidak ingin hubungan mereka menjadi terlalu tegang. Mendengar ini, Sujian dan yang lainnya menghela nafas lega. "Apakah Tuan punya instruksi lain?" Sujian bertanya dengan hati-hati. "Kembalilah ke divisi kantor pusat dan dengarkan perintah mereka." Yang Kai melambaikan tangannya. Dengan dia mengawasi wilayah Nether misterius, klan tinta hitam mungkin tidak akan berani bertindak gegabah. Di sisi lain, domain besar lainnya masih dalam keadaan cemas, jadi roh ilahi ini mungkin sangat berguna. Roh ilahi merasa seperti mereka telah diberikan amnesti saat mereka dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sejak zaman kuno, roh ilahi selalu sombong dan tidak menempatkan makhluk lain di mata mereka, terutama roh ilahi yang datang dari batas reruntuhan besar. Mereka jarang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar, itulah sebabnya mereka diam-diam tidak mematuhi perintah divisi kantor pusat sebelumnya. Namun, meskipun mereka dapat mengabaikan master ras manusia lainnya, mereka tidak dapat mengabaikan Yang Kai. Orang ini benar-benar akan membunuh mereka dalam sekejap, dan Taungu adalah contoh yang baik. Selain itu, Yang Kai bukan ras manusia, tetapi anggota klan naga. Di antara roh ilahi, naga dan Phoenix berkuasa. Kebanggaan mereka yang menyedihkan bukanlah apa-apa di depan klan naga murni. Yurumeng juga dengan cepat kembali. Meskipun 10 dari mereka dalam keadaan menyesal, tidak ada dari mereka yang terluka parah. Beberapa regu ras manusia telah selamat dari begitu banyak pertempuran tanpa kehilangan satu anggota pun. Bahkan pasukan Fajar yang dipimpin oleh Yang Kai, Ning Qizi dan Kitaichu, telah mati di sisinya. Salah satu alasan mengapa tim Yurumeng bisa mencapai ini adalah karena meskipun pertempuran saat ini sangat sengit, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Tidak hanya mereka semua di Orde ke-7, ada juga klan Naga dan klan Phoenix.
Bahkan jika mereka bertemu dengan penguasa wilayah, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Seluruh tim adalah Orde Ketujuh, dan di semua medan perang utama, hanya ada satu atau dua Orde Ketujuh dalam satu tim. Para petinggi tentara Nether Misterius juga tahu bahwa mereka adalah kerabat Yang Kai, jadi mereka mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Kalau tidak, bagaimana tim kecil bisa memiliki barisan yang begitu besar? Kedua, kapal perang mereka diubah dari tiruan besi, jadi kemampuan pertahanannya jauh lebih kuat daripada kapal perang biasa. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang ingin membunuh mereka, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan klon besi. Tapi bagaimana cloning besi bisa begitu mudah dibunuh? Tim kecil seperti itu hanya bisa ditangani oleh dua atau lebih penguasa wilayah. Cedera setiap orang berbeda, dan semuanya perlu disembuhkan, terutama Yang Kai. Rasa sakit jiwanya yang terkoyak benar-benar tak tertahankan. Setelah memberitahu Yurumeng, Yang Kai segera pergi ke kultivasi terpencil. Selama pertempuran besar di wilayah Nether Misterius, baik ras manusia dan klan tinta hitam telah menderita kerugian besar, tetapi dibandingkan, kerugian klan tinta hitam bahkan lebih besar. Tidak hanya 5 penguasa wilayah jatuh, tetapi bahkan garis pertahanan yang telah beroperasi selama beberapa lusin tahun telah hilang. Ini menyebabkan Six Arms, yang telah mengawasi tempat ini, menjadi marah. Dari informasi yang dia terima, hilangnya penguasa wilayah dan garis pertahanan kemungkinan terkait dengan komandan resimen tentara Nether Misterius. Namun, Six Arms tidak dapat menentukan keaslian berita ini. Memang ada banyak tuan feodal yang mengklaim bahwa mereka telah melihat sosok Yang Kai, tetapi apakah yang mereka lihat itu nyata? Orang-orang dari wilayah kerinduan juga mengirim pesan yang mengatakan bahwa Yang Kai sekarang adalah kura-kura di dalam toples. Tanpa sadar, Six Arms percaya bahwa Yang Kai telah kembali. Sudah cukup bagi ras manusia untuk memiliki satu Yang Kai. Jika mereka memiliki orang lain yang dapat dengan cepat membunuh penguasa wilayah, bagaimana mereka bisa hidup? Tapi jika itu masalahnya, apa yang dilakukan Mo Naye? Mereka telah menutup wilayah kerinduan, jadi bagaimana mereka bisa melarikan diri? Di satu sisi, dia mengirim mata-mata ke ras manusia sementara di sisi lain, dia menunggu berita dari wilayah kerinduan. Setengah bulan kemudian, wilayah kerinduan mengirim pesan. Six Arms segera menyelidiki. 5 gerbang domain dari wilayah kerinduan telah sepenuhnya disegel dan tidak ada satupun ras manusia yang terlihat. Di sisi lain, mereka yang datang dari dunia luar untuk mengumpulkan informasi telah ditangkap atau dibunuh oleh klan tinta hitam. Namun, menurut penyelidikan klan tinta hitam, surga gua alam semesta tempat para kultivator ras manusia awalnya disembunyikan sekarang kosong. Melihat ini, wajah Six Arms menjadi sangat pucat. Si idiot Mo Naye ini telah menyakiti banyak orang. Dia hampir yakin bahwa Yang Kai telah meninggalkan wilayah kerinduan, dan kekalahan sebelumnya di wilayah Nether Misterius pasti karena Yang Kai. Tuan feodal yang melarikan diri tidak salah. Mengutuk dalam hati, Six Arms terus membaca berita. Dalam pesan itu, Mo Naye bersumpah bahwa Yang Kai masih terjebak di wilayah kerinduan, tetapi dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dia siap untuk membuat pasukan klan tinta hitam menyapu wilayah kerinduan inci demi inci untuk menemukannya cepat atau lambat. Cari kentut, Six Arms tidak bisa diganggu untuk melihat lebih jauh. Dia sudah muncul di wilayah Nether Misterius, jadi apa yang masih dia cari? Jika bukan karena peristiwa tak terduga yang terjadi di wilayah Nether Misterius, Six Arms akan sangat percaya pada pesan Mo Naye. Dengan gerbang domain disegel, bagaimana ras manusia bisa melarikan diri? Namun, dalam menghadapi kenyataan, segala jenis keberuntungan atau tebakan tidak berguna. Yang Kai sudah lama menghilang tanpa jejak. Sangat menggelikan bahwa si idiot Mo Naye masih membuang-buang waktunya di wilayah kerinduan. Namun, yang lebih mengejutkan Six Arms adalah bahwa klan tinta hitam juga menderita kerugian besar di wilayah kerinduan. Yang Kai telah bergabung dengan beberapa regu ras manusia untuk membunuh 6 penguasa wilayah. Six Arms merasa ngeri. Itu adalah 3 di sisi Norit Terran Pass, dia menyerang 2 kali di wilayah Nether Misterius, total orang ke-8, dan 6 dari wilayah kerinduan. Secara total, jumlah penguasa wilayah yang secara langsung atau tidak langsung mati pada Yang Kai telah mencapai 17. Ini semua informasi yang bisa dia kumpulkan, tetapi masih ada beberapa hal yang belum dia pahami. Bagaimana situasi dengan manusia ini? 6 lengan memegang slip pesan giok dari wilayah kerinduan di tangannya dan samar-samar menyadari bahwa manusia ini jelas merupakan musuh terbesar yang harus dihadapi klan tinta hitam, dan juga musuh paling berbahaya.
Yang menggelikan adalah meskipun dia telah membunuh begitu banyak penguasa wilayah, klan tinta hitam tidak tahu banyak tentang dia. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki semacam metode aneh untuk berurusan dengan jiwa dan bahwa dia dapat menggunakannya untuk membunuh mereka dalam satu pukulan, tetapi metode itu tidak dapat sering digunakan dalam waktu singkat, jadi mereka tidak tahu ada yang lain. Sepertinya dia harus mengumpulkan beberapa informasi tentang orang ini. Six Arms diam-diam membuat rencana. Setelah pertempuran besar, wilayah Nether misterius sekali lagi menyambut periode perdamaian yang langka. Tentara ras manusia dan klan tinta hitam saling berhadapan di langit, dan meskipun ada beberapa pertempuran kecil, baik ras manusia dan klan tinta hitam menahan diri, seolah-olah mereka takut perang lain akan menyapu seluruh wilayah. Untuk ras manusia, periode damai ini sangat langka. Dalam pertempuran besar sebelumnya, banyak prajurit mereka terluka dan perlu memulihkan diri, jadi bagaimana mungkin klan tinta hitam tidak sama? Mereka tidak hanya perlu memulihkan diri, tetapi mereka juga perlu mengirim lebih banyak pasukan. Karena kekuatan individu mereka lebih rendah dari ras manusia, mereka hanya bisa mengandalkan angka untuk menang. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Di dalam istana, Yang Kei akhirnya muncul. Kali ini, waktu penyembuhannya cukup lama, terutama karena frekuensi penggunaan Soul Shattering Spike terlalu tinggi. Luka akibat penggunaan Soul Shattering Spike di wilayah kerinduan belum sepenuhnya pulih, dan setelah menggunakannya di wilayah Nether misterius, kerusakan jiwanya menjadi jauh lebih parah. Untungnya, dengan lotus pemanasan jiwa, setelah periode penyembuhan yang begitu lama, jiwa Yang Kei telah stabil, dan dia bisa merasakan bahwa jiwanya telah membuat sedikit kemajuan. Di masa lalu, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia menggunakan Soul Shattering Spike dan menggunakan Soul Warming Lotus untuk memperbaiki jiwanya, kekuatan jiwanya akan menjadi sedikit lebih halus. Ini juga merupakan prinsip, jika Anda tidak merusak, Anda tidak dapat membangun. Mungkin suatu hari, dia akan bisa menggunakan Soul Shattering Spike 4, 5, atau bahkan lebih dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk membunuh musuh. Berjalan keluar dari istana, Yang Kei segera mengirim pesan ke Wei Junyang dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, di aula pertemuan, para Master Ordo ke-8 berkumpul. Ouyang Liye memandang Yang Kei dengan penuh semangat, apakah kita akan bertarung? Orang ini juga seorang pria yang suka berperang. Dia belum pulih dari luka-lukanya, tetapi dia telah meminta untuk bertarung sepanjang hari. Sayangnya, Yang Kei berada dalam pengasingan, sehingga tentara Nether misterius tidak bisa bertindak gegabah. Sekarang Yang Kei akhirnya keluar dari pengasingan, bagaimana dia bisa menahan diri? 5572. Yang Kei sedikit mengangguk, kita tidak bisa hanya beristirahat di sini selamanya. Sudah 2 tahun sejak pertempuran besar terakhir, dan meskipun cedera semua orang belum sepenuhnya pulih, saya tidak berpikir klan tinta hitam akan lebih baik. Tidak ada yang akan mengambil keuntungan dari siapapun. Ouyang Liye segera menjadi bersemangat, tuan tua ini akan menjadi pelopor. Wei Junyang, di sisi lain, agak ragu-ragu, Tuan, pertempuran di sini di wilayah Nether misterius cukup intens, jadi jarang bagi kami untuk beristirahat selama beberapa hari. Jika kita memulai perang lagi, saya khawatir para prajurit tidak akan bisa bertahan. Petik 2. Jika Master Klan Tinta Hitam terluka parah, mereka harus memasuki sarang tinta untuk memulihkan diri. Jika seorang Master ras manusia terluka, meskipun tidak akan terlalu merepotkan, tidak akan mudah untuk pulih. Misalnya, cedera Ouyang Liye dari 2 tahun lalu belum sepenuhnya sembuh. Ouyang Liye meliriknya, apa yang harus ditakuti? Yang Boy benar, pihak kita tidak bersenang-senang, klan tinta hitam juga tidak bersenang-senang, kita berdua tidak mengambil keuntungan dari yang lain. Terlebih lagi, hal-hal berbeda sekarang, kami masih memiliki lebih banyak Evil Breaking Divine Lens. Selama 2 tahun terakhir, penyuling artefak dari tentara Nether misterius telah menyempurnakan sejumlah Evil Breaking Divine Lens. Meskipun tidak banyak dari mereka, itu masih cukup untuk menangani pertempuran. Dengan Evil Breaking Divine Lens di tangan, tekanan pada ras manusia akan sangat berkurang. Wei Junyang menggelengkan kepalanya, bukannya aku takut, hanya saja. Dia menatap Yang Kei, apakah Tuan punya pikiran? Meskipun dia tidak setuju dengan ras manusia yang memulai perang, dia masih memutuskan untuk mendengarkan rencana Yang Kei. Yang Kei berkata, kekuatan klan tinta hitam sangat kuat, sebagai perbandingan, ras manusia saya cukup lemah. Beberapa tahun terakhir ini, klan tinta hitam yang telah mengambil inisiatif untuk menyerang, sementara ras manusia saya telah dipaksa untuk bertahan secara pasif. Ini juga bisa dimengerti.
Jika ingin meluncurkan serangan ofensif, ras manusia tidak memiliki kemampuan ini sekarang. Aku atau siapapun di sini juga tidak. Kong Chengde merenung sejenak sebelum bertanya, Tuan berarti. Yang Kai berkata, saya ingin kekuatan utama tentara Nether Misterius meluncurkan kampanye untuk mengalihkan perhatian tentara klan tinta hitam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat tertentu di Void Chart. Aku akan menyusup ke tempat ini dan membantu kepala garnisun Orde ke-8 di sini untuk membunuh penguasa wilayah di sini dan mengalahkan medan perang ini. Ouyang Lie tersenyum senang, seperti terakhir kali. Yang Kai mengangguk. Terakhir kali Yang Kai diam-diam menyerang, hasilnya sangat bagus. Tidak hanya 5 penguasa wilayah terbunuh, tetapi pasukan klan tinta hitam di garis depan tambahan juga telah dikalahkan dan melarikan diri, menderita kerugian besar. Medan pertempuran tambahan wilayah Nether Misterius tidak terbatas hanya pada satu area itu. Ada juga beberapa area lain yang jelas-jelas ditargetkan oleh Yang Kai. Kong Chengde dan Wei Junyang saling melirik sebelum yang pertama tersenyum masam dan berkata, Tuan telah berkultivasi terpencil selama 2 tahun terakhir, jadi saya khawatir Anda tidak tahu tentang situasi di wilayah Nether Misterius. Ini salah saya karena lupa melaporkan masalah ini kepada Tuan. Petik 2. Apa? Yang Kai menatapnya dengan bingung. Kong Chengde berkata, terakhir kali Tuan menyerang, setelah klan tinta hitam menderita kerugian besar, mereka benar-benar menyerah pada beberapa medan pertempuran tambahan. Semua pasukan klan tinta hitam telah mundur, bahkan sarang tinta telah dipindahkan. Yang Kai tercengang. Dia telah bersiap untuk terus menyerang beberapa medan pertempuran tambahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menderita kerugian, klan tinta hitam akan segera mundur dari medan perang ini. Apa-apaan? Six Arms cukup menentukan. Yang Kai mengangguk sedikit. Situasi ini diharapkan. Jika Yang Kai benar-benar ingin pergi ke medan perang tambahan beberapa kali untuk menimbulkan masalah, klan tinta hitam tidak akan dapat membela diri, dan hanya masalah waktu sebelum mereka mundur. Namun, penolakan klan tinta hitam untuk memberinya kesempatan cukup membuat marah. Namun, melakukan hal itu akan bermanfaat bagi ras manusia. Klan tinta hitam tidak lagi memiliki medan pertempuran tambahan, sehingga pasukan Nether Misterius hanya perlu berjaga-jaga terhadap kekuatan utama klan tinta hitam dan tidak perlu lagi terganggu. Kong Chengde merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Tuan berniat membunuh penguasa wilayah? Yang Kai mengangguk, jumlah penguasa wilayah klan tinta hitam jauh lebih tinggi daripada Ordo ke-8 ras manusia kita. Meskipun kami membunuh sekelompok dari mereka sebelumnya, masih sulit untuk menutup celah antara kekuatan tempur tingkat tinggi kedua ras, sebenarnya, celah ini mungkin tidak akan pernah ditutup, terserah kita. Hanya dengan membunuh beberapa penguasa wilayah lagi kita dapat mengurangi tekanan pada ras manusia kita. Aku ingin para penguasa wilayah itu gemetar ketakutan. Para Master Orde ke-8 saling memandang, diam-diam menghela nafas pada pemuda berdarah panas ini. Meskipun Master Orde ke-8 tua ini tidak takut bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam, dibandingkan dengan Yang Kai, mereka masih kekurangan vitalitas. Mungkin ini juga alasan mengapa divisi kantor pusat menginginkan Yang Kai menjadi komandan resimen tentara Nether Misterius. Di satu sisi, kekuatan pribadi Yang Kai adalah tirani, tetapi di sisi lain, itu juga karena divisi kantor pusat ingin melihat beberapa perubahan. Berbagai komandan resimen semuanya adalah orang tua dan serius. Kong Chengde berkata, jika niat Tuan seperti itu, maka tidak perlu ragu. Tentara akan maju dan memimpin klan tinta hitam ke dalam pertempuran. Kepala garnisun Orde ke-8 akan terjerat dengan penguasa wilayah, jadi Tuan bisa menunggu kesempatan untuk membunuh mereka. Ada juga yang dengan cemas berkata, tentara Nether Misterius memprioritaskan pertahanan terutama karena ada celah kekuatan di antara mereka, jadi mereka harus mengandalkan berbagai pengaturan untuk bertahan melawan musuh. Jika kita menyerang dengan gegabah tanpa bala bantuan, itu mungkin bukan hal yang baik. Di medan pertempuran tinta, ras manusia juga berfokus pada pertahanan di tahun-tahun awal, karena ras manusia dapat mengandalkan berbagai lintasan gunung untuk mempertahankan diri. Hal yang sama berlaku untuk tentara Nether Misterius. Meskipun tidak ada jalur gunung yang tak tertembus yang bisa mereka gunakan, mereka masih bisa membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Pengaturan ini bisa sangat mengkompensasi kelemahan dalam kekuatan tempur dan secara efektif mengusir serangan klan tinta hitam. Kong Chengde berkata, ini bukan masalah besar, mengambil inisiatif untuk menyerang memang memiliki kelemahan, tetapi sekarang tentara Nether Misterius memiliki tombak ilahi pemecah kejahatan. Jika kita mengabaikan konsumsi, klan tinta hitam mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam jangka pendek. Tentu saja, sulit untuk mengatakannya dalam jangka panjang. Yang Kai bertanya,
Kakak senior Kong memperkirakan bahwa dengan bantuan Evil Breaking Divine Lens, berapa lama pasukan Nether Misterius bisa bertahan. Kong Chengde merenung sejenak sebelum menjawab, setengah hari. Setelah 2 tahun pemurnian, mereka hanya bisa bertahan selama setengah hari, yang bisa dimengerti. Bagaimanapun, memperbaiki tombak ilahi pemecah kejahatan tidaklah mudah, tetapi mengaktifkannya sangat sederhana. Menemukan kesempatan untuk melakukannya adalah masalah waktu. Yang Kai mengerti dan berkata, jika itu masalahnya, begitu perang dimulai, ras manusia harus mundur dalam setengah hari atau mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Jika bukan karena Evil Breaking Divine Lens yang membatasi klan tinta hitam, hilangnya pasukan Nether Misterius akan sangat besar. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk. Melihat Void Chart, dia tetap diam. Master Orde ke-8 diam-diam menunggu sementara Ouyang Lie terus-menerus memberi isyarat kepada Yang Kai dengan matanya. Wajahnya dipenuhi dengan dorongan, seolah-olah dia ingin membiarkan bocah kecil ini melakukan apa yang dia mau. Setelah waktu yang lama, Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, sampaikan perintahku, kecuali pertempuran terjadi, kam garis depan harus tetap waspada. Semua orang, gunakan berbagai garnisun sebagai satu unit dan serang dalam 3 hari, memaksa pasukan klan tinta hitam untuk datang dan bertarung. Setelah bertarung dengan pasukan klan tinta hitam, mundur 6 jam kemudian, dan masing-masing kepala garnisun Orde ke-8 akan menemukan kesempatan untuk bergabung dalam pertempuran. Jangan mencoba membunuh musuh, coba saja tunda mereka. Ya, Master Orde ke-8 menerima perintah mereka. Beberapa bersemangat, beberapa khawatir, dan beberapa memasang ekspresi acuh tak acuh. Jika perintah militer diberikan, kekuatan utama tentara Nether Misterius dapat dikatakan telah dimobilisasi semuanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam beberapa lusin tahun terakhir. Jika klan tinta hitam mengetahui risiko ini sebelumnya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Klan tinta hitam hanya perlu membagi pasukan mereka dan memotong mundur mereka untuk melukai tentara Nether Misterius. Bukannya Yang Kai tidak mengerti hal ini, tetapi jika dia ingin membunuh penguasa wilayah, bagaimana mungkin dia tidak mengambil risiko? Dia harus mengalahkan klan tinta hitam dari wilayah Nether Misterius dalam waktu sesingkat mungkin sehingga mereka akan takut padanya. Kata-kata ini bukan hanya kata-kata kosong, dia benar-benar siap untuk melakukannya. Yang Kai kemudian menoleh ke Kong Chengde dan berkata, Kakak Kong, bagian belakang pasukan ada di bawah komandomu. Kong Chengde mengangguk. Yakinlah Tuan, Kong ini akan melakukan yang terbaik. Persiapkan dirimu. Yang Kai melambaikan tangannya. Kelompok Master Orde ke-8 dengan cepat bubar. Ouyang Lie mengikuti di belakang Yang Kai dan berjalan keluar dari aula. Yang Kai berbalik dan bertanya, apakah Tuan Ouyang membutuhkan sesuatu? Ouyang Lie melihat sekeliling sebelum menarik lengan Yang Kai ke sudut terpencil. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mengetahui tentang penampilan licik ini, mereka bahkan tidak akan tahu apa yang dia dan Ouyang Lie rencanakan. Tuan Ouyang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Yang Kai masih bersiap untuk kembali ke istana untuk menginstruksikan Yurumeng dan yang lainnya tentang beberapa hal, jadi dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengannya. Ouyang Lie tersenyum, Junior Brother, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, bagaimana Senior Brother memperlakukan Anda? Ketika tidak ada yang bisa dia lakukan, dia akan memanggilnya Yang Boy, ketika dia membutuhkannya untuk sesuatu, dia akan memanggilnya Junior Brother. Yang Kai berpikir sejenak sebelum menjawab, saya menyelamatkan hidup kakak senior. Ekspresi Ouyang Lie membeku, tidak ada yang salah dengan kata-kata ini. Saat itu, dia telah dipisahkan dari tentara ras manusia dan telah terdampar di luar Northern Pass, dikelilingi oleh sekelompok tentara yang tersisa. Yang Kai lah yang telah membawanya dan sekelompok ras manusia ke wilayah tata ruang dari Northern Pass. Sebenarnya, Yang Kai telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Ouyang Lie mengangguk, itu benar, dengan kata lain, kita memiliki persahabatan hidup dan mati. Bagaimana ini bisa dipahami seperti itu? Yang Kai tidak bisa diganggu untuk membantahnya. Ouyang Lie tersenyum bahagia, karena itu masalahnya, saudara muda harus merawat kakak senior dengan baik. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, aku tidak menyangka kakak senior begitu takut mati. Ouyang Lie tertegun sejenak sebelum mengutuk, omong kosong, tuan tua ini telah bertarung di medan perang selama bertahun-tahun, kapan aku pernah takut mati? Lalu apa maksud kakak senior? Ouyang Lie mengutuk, Chen Yuan anjing itu, sejak dia mundur dari medan pertempuran tambahan,
dia telah pamer, mengatakan bahwa dia memenggal kepala penguasa wilayah bawaan dengan satu serangan pedang. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki anjing itu, tetapi bagaimana mungkin saya tidak tahu. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, tuan tua ini bahkan akan menggunakan satu tangan untuk melawannya, aku akan bisa mengalahkannya bahkan muridnya tidak akan bisa mengenalinya. Itu semua berkat bantuan junior brother dia bisa membunuh seorang penguasa wilayah. Pada titik ini, Ouyang Lie tersenyum dan berkata, saudara muda, hal-hal baik tidak jatuh ke tangan orang luar. Omong-omong, kami juga keluarga, dan kami semua pernah bertugas di Great Evolution Army sebelumnya. Ketika Anda terluka, Gong Lian dan saya bahkan merawat Anda. Kali ini, Anda akan menyerang penguasa wilayah. Kemudian, saya akan menemukan penguasa wilayah dan mencoba yang terbaik untuk menjeratnya, sehingga Anda dapat menyelinap dan memberinya pukulan di kepala. Ini, kau mengerti. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan dengan cepat mengangguk, saya mengerti, saya mengerti. Ouyang Lie sangat gembira, jadi kita setuju. Yang Kai berkata dengan serius, kakak senior, saya hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik. Kakak senior juga tahu bahwa situasi di medan perang terus berubah, dan aku tidak bisa bertindak terlalu sering. Tanpa menunggu dia selesai, Ouyang Lie berkata, dimengerti, kakak senior mengerti. Kalau begitu, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Petik 2. Setelah menangkupkan tinjunya ke Yang Kai, dia berbalik dan terbang. Yang Kai menatap punggungnya dan berpikir, apa yang kamu mengerti? 5573. Di benua terapung di mana kam utama garis depan berada, aura pembunuh memenuhi udara. Meskipun belum ada perintah langsung yang dikeluarkan, berbagai pasukan semuanya merasakan penindasan. Ini adalah aroma pertempuran yang hebat. Setelah bertarung dengan klan tinta hitam selama bertahun-tahun, banyak prajurit ras manusia memiliki persepsi yang tajam tentang pecahnya perang. Seringkali, mereka memiliki penilaian sendiri tentang kedatangan perang. Di benua terapung di garis depan, pasukan ras manusia sedang bersiap untuk perang. Di dalam istana, Yang Kai menyaksikan tim Yurumeng pergi, menuju titik berkumpulnya garnisun. Mereka tidak banyak pengingat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua wanita sekarang berada di Open Heaven Orde ke-7 dan mengendarai kapal perang yang telah diubah BC. Dalam hal keamanan, mereka jauh lebih tinggi daripada prajurit ras manusia lainnya. Dengan invasi musuh asing, setiap umat manusia menyumbangkan kekuatan mereka, jadi bahkan jika Yurumeng dan yang lainnya adalah keluarganya, mereka tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Apalagi sekarang dia adalah komandan resimen tentara Nether Misterius, dia harus memberi contoh. Menyaksikan sosok Yurumeng dan yang lainnya berangsur-angsur menghilang ke kejauhan, sosok Yang Kai juga melintas dan menghilang dari posisi semula. Kekuatan utamanya adalah katalisnya, jadi tindakannya sangat penting. Ia berharap kali ini bisa kembali dengan panen penuh. Dalam kehampaan, pasukan ras manusia mulai berkumpul, dengan para kultivator Open Heaven Orde ke-7 berpatroli bolak-balik. Segera, kekosongan dipenuhi dengan kapal perang yang padat, masing-masing armada besar. Di kapal perang mengusir tinta hitam yang besar, Ouyang Lie berdiri di geladak, menatap ke dalam kehampaan, ekspresinya dingin dan semangat juangnya melonjak. Saat tentara pusat mengirim pesan, Ouyang Lie menunjuk dan berteriak, lawan. Di kapal perang mengusir tinta hitam, ada drum pertempuran yang dia buat secara khusus. Sebagai satu-satunya murid Ouyang Lie, Gong Lian memegang tongkat genderang dan secara pribadi memukulnya. Bahkan dalam kehampaan, ketika ketukan genderang jatuh, ada suara mengejutkan yang menggairahkan satu demi satu, menyegarkan semangat tentara. Barisan depan menyerang. Ouyang Lie suka bertarung, jadi hampir setiap kali pasukan Nether Misterius bergerak, dia adalah garda depan. Mengikuti di belakang pasukan pelopor, satu demi satu garnisun mulai bergerak keluar. Dari kiri dan kanan, Kong Cheng De mengambil alih komando Angkatan Darat Pusat. Benua terapung yang awalnya berisik sekarang benar-benar kosong, dengan hanya beberapa kultivator yang tidak terbiasa dengan medan perang atau yang tidak terlalu kuat tinggal di belakang untuk menawarkan berkah tulus mereka kepada tentara. Ketika pasukan ras manusia pindah, klan tinta hitam dengan cepat menyadarinya. Ini tidak bisa dihindari. Kali ini, kekuatan utama dari garis depan tentara Nether Misterius adalah hampir 400.000 tentara. Jika ras batu kecil dimasukkan, setidaknya ada 1 juta dari mereka. Dengan pasukan berskala besar seperti itu, selama klan tinta hitam tidak buta, mereka akan dapat memata-matai mereka. Pengintai klan tinta hitam yang mencari informasi semuanya terkejut dan dengan cepat melaporkan kembali.
Kamp utama klan tinta hitam terletak di benua terapung yang berbeda dari garis depan ras manusia. Kamp utama klan tinta hitam memiliki beberapa dunia semesta, salah satunya awalnya terletak di sini, sedangkan dunia semesta lainnya telah dipindahkan ke sini oleh Master Klan Tinta Hitam. Klan Tinta Hitam membutuhkan sarang tinta, jadi dunia semesta ini sangat diperlukan. Dunia semesta ini sekarang semuanya memiliki lebih atau kurang sejumlah sarang tinta, terutama beberapa sarang tinta tingkat tuan wilayah, yang bahkan lebih besar dari sarang tinta lainnya. Saat ini, semua master sarang tinta ini sedang menyembuhkan luka mereka. Intelijen dari pengintai garis depan tiba satu demi satu dan segera tiba di tangan Six Arms. Ketika dia mengetahui bahwa pasukan garis depan ras manusia benar-benar datang ke sini, Six Arms jelas terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di pihak misterius Nether Territory, sejak dia mulai mengambil alih, ras manusia pada dasarnya berada dalam posisi bertahan. Kadang-kadang, mereka akan menyerang, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka meluncurkan serangan skala besar. Apa yang ingin dilakukan oleh ras manusia? Six Arms tidak bisa melihatnya, menyebabkan dia merasa agak tertekan. Faktanya, selama 2 tahun terakhir, Six Arms merasa sangat frustrasi karena rekan Yang Kei itu. Karena orang ini, 11 penguasa wilayah di sisi wilayah Nether misterius telah mati, tetapi kuncinya adalah bahwa dengan orang ini di sini, para penguasa klan tinta hitam tidak akan berani bertindak gegabah. Di masa lalu, klan tinta hitam telah mengambil inisiatif mutlak untuk bertarung dan mundur sesuka mereka, jadi ras manusia tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Jumlah penguasa wilayah lebih besar dari jumlah Orde ke-8, ini adalah sumber kepercayaan diri klan tinta hitam. Tapi sekarang, jadi bagaimana jika ada banyak penguasa wilayah? Six Arms tidak berani bertindak gegabah, takut Yang Kei tiba-tiba melompat keluar dari suatu tempat. Bahkan Six Arms tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolak metode jahat seperti itu. Jika dia tidak sengaja tertangkap olehnya, kasus terbaik adalah cedera parah, dan kasus terburuk adalah kematian. Karena itu, Six Arms mengutuk Mona Ye sampai mati. Jika bukan karena orang ini mengiriminya informasi yang salah, menyebabkan dia salah paham bahwa Yang Kei terperangkap di wilayah kerinduan, bagaimana mungkin dia kehilangan 5 penguasa wilayah 2 tahun lalu? Di sisi lain, jawaban Mona Ye adalah bahwa Yang Kei pasti berada di wilayah kerinduan dan tidak dapat melarikan diri. Apakah hasilnya? Di sana, jutaan pasukan dan 9 penguasa wilayah telah mencari di seluruh wilayah kerinduan, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan jejak Yang Kei. Tidak diketahui kapan dia meninggalkan wilayah kerinduan. Jika bukan karena perintah Raja Kerajaan, Mona Ye masih akan membuang-buang waktu di wilayah kerinduan. Memikirkan hal ini, Six Arms tidak sabar untuk menguliti Mona Ye hidup-hidup. Di medan perang, informasi terlalu penting. Satu informasi yang salah dapat menyebabkan kehancuran 1 juta tentara dan kematian beberapa penguasa wilayah. Saat dia memikirkan ini, Mona Ye bergegas ke aula dan berkata, Tuan Enam Lengan, pasukan ras manusia telah menyerang. Jelas, dia juga telah memperoleh beberapa informasi. Six Arms meliriknya dengan dingin dan berkata, aku tahu. Kehilangan di wilayah kerinduan telah menyebabkan Mona Ye sangat membenci Yang Kei. Setelah mengkonfirmasi bahwa Yang Kei telah meninggalkan wilayah kerinduan, dia segera mengirim pesan kepada Raja Kerajaan untuk meminta izin untuk pindah ke wilayah Nether misterius dan bersumpah untuk membunuh Yang Kei untuk menebus dirinya sendiri. Penguasa wilayah dari wilayah Nether misterius telah menderita kerugian besar dan perlu diisi ulang, jadi Raja Kerajaan secara alami setuju. Karena itu, Mona Ye memimpin penguasa wilayah lainnya dan beberapa pasukan klan tinta hitam ke wilayah Nether misterius setahun yang lalu untuk mengisi kembali pasukan mereka. Selama setahun terakhir, Mona Ye telah berulang kali meminta untuk bertarung, tetapi dia selalu ditekan oleh Six Arms, menyebabkan Mona Ye merasa tidak puas dengannya. Namun, Six Arms adalah orang yang bertanggung jawab atas wilayah Nether misterius, jadi bahkan jika dia tidak puas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hari ini, setelah mengetahui bahwa pasukan ras manusia telah mengambil inisiatif untuk menyerang, Mona Ye sangat bersemangat dan merasa bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Yang Kei memang kuat, dan Mona Ye harus mengakui bahwa 6 penguasa wilayah dari wilayah kerinduan telah mati karena dia, tetapi karena inilah dia menganggap Yang Kei sebagai musuh terbesar klan tinta hitam. Selama dia bisa membunuh Yang Kei, para Master Orde ke-8 lainnya tidak perlu ditakuti. Selain itu, dia merasa telah menemukan cara untuk berurusan dengan Yang Kei. Karena pasukan ras manusia telah menyerang, Yang Kei pasti akan muncul.
Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya, kata Mona Ye bersemangat. Six Arms dengan dingin mendengus, kekuatan orang ini luar biasa, gerakannya aneh, dan metodenya aneh. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk membunuhnya? Mona Ye menggelengkan kepalanya, aku sendiri tidak akan bisa melakukannya, aku butuh bantuan. Enam lengan terkejut. Dia tidak puas dengan Mona Ye karena terakhir kali dia menerima informasi yang salah, penguasa wilayah di sisinya telah menderita kerugian besar. Namun, dari kata-kata Mona Ye, sepertinya dia bersedia berurusan dengan Yang Kai. Ini adalah sesuatu yang dia cukup senang mendengarnya. Memikirkannya, Mona Ye ini bahkan lebih sombong darinya. Jika dia tidak ingin menghilangkan rasa malunya, mengapa dia datang ke wilayah Nether misterius untuk mendengarkan perintahnya? Dengan kekuatannya, dia lebih dari mampu mengawasi suatu wilayah dan memimpin medan perangnya sendiri. Setelah hening sejenak, Six Arms menurunkan nada suaranya dan bertanya, apakah kamu punya ide? Mona Ye menjawab, ada jalan, tetapi itu akan tergantung pada apakah Sir Six Arms bersedia menyerahkannya sedikit atau tidak. Mari kita dengarkan, tanya Six Arms. Masalah terbesar di wilayah Nether misterius adalah Yang Kai. Jika mereka benar-benar bisa berurusan dengannya, itu akan menjadi solusi sekali dan untuk semua. Mona Ye berkata, saya yakin Sir Six Arms tahu bahwa Yang Kai memiliki semacam metode aneh untuk menghadapi musuh menggunakan jiwanya. Metode ini sangat kuat sehingga bahkan penguasa wilayah bawaan seperti kita akan kesulitan untuk menjaganya. Kali ini, pasukan ras manusia telah mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi dia pasti akan bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Dengan cara ini, penguasa wilayah klan tinta hitam saya akan gelisah. Dalam pertempuran hebat, jika mereka memiliki keraguan seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Petik 2. Betul sekali. Enam lengan mengangguk. Ketika dia menerima berita barusan, yang paling dia khawatirkan adalah Yang Kai. Dia bahkan tidak perlu mengirim siapapun untuk menyelidiki, dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan dapat menemukan keberadaan Yang Kai. Seperti yang Mona Ye katakan, orang ini pasti akan bersembunyi di balik bayang-bayang dan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Dengan orang seperti itu di sini, penguasa wilayah klan tinta hitam mana yang tidak akan khawatir. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri sudah cukup untuk sangat menekan kekuatan para petinggi klan tinta hitam. Namun, metodenya bukannya tanpa biaya. Menurut berbagai informasi yang saya peroleh, dia hanya dapat menggunakannya 3 kali dalam waktu singkat, dan setelah 3 kali, dia tidak akan dapat menggunakannya lagi. Selain itu, dia kemungkinan akan menderita beberapa kerusakan pada dirinya sendiri. Ras manusia memiliki pepatah, belalang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Karena dia ingin diam-diam menyerang penguasa wilayah, yang perlu kita lakukan hanyalah memberinya kesempatan untuk menyerang, dan dia tidak akan melewatkannya. Begitu dia bergerak, dia tidak akan bisa menyembunyikan jejaknya lagi. Ketika saatnya tiba, saya akan memimpin beberapa penguasa wilayah untuk menyerangnya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Mata Six Arms berbinar ketika dia mendengar ini dan melirik Mona Ye, Yang Kai adalah belalang, apakah kamu Oriole? Mona Ye mengangguk, hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Lalu siapa yang akan menjadi jangkrik? Itu harus bergantung pada pengaturan Sir Six Arms. Six Arms merenung sejenak. Harus dikatakan bahwa orang Mona Ye ini cukup pintar. Ini memang cara untuk berurusan dengan Yang Kai, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, dia harus siap secara mental untuk kehilangan penguasa wilayah. Begitu Yang Kai berhasil, penguasa wilayah yang menjadi sasaran kemungkinan besar akan mati. Tidak heran Mona Ye bertanya padanya apakah dia bersedia menyerahkan daging. Apa yang tidak diinginkan? Selama mereka bisa membunuh Yang Kai, apa artinya kehilangan penguasa wilayah? Orang harus tahu bahwa hampir 20 penguasa wilayah telah mati karena orang ini. Jika dia bisa menggunakan kehidupan seorang penguasa wilayah sebagai imbalan untuk memberantas Yang Kai, enam lengan akan sangat bersedia. Tampaknya melihat melalui pikirannya, Mona Ye melanjutkan, Tuan enam lengan, satu jangkrik tidak cukup untuk bertindak sebagai umpan. 5574. Six Arms bertanya, berapa banyak yang kamu inginkan? Mona Ye berkata, karena Yang Kai dapat mengambil tindakan 3 kali, setidaknya diperlukan 3. Akan lebih baik jika ada 5. Petik 2. Six Arms tidak bisa menahan kerutan ketika dia bertanya dengan ragu-ragu, kamu menginginkan sebanyak itu? Mona Ye perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, dari apa yang saya lihat,
Tindakan Yang Kai tampak berani dan sembrono, tetapi pada kenyataannya, dia sangat berhati-hati. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang mutlak, dia tidak akan bertindak gegabah. Terlebih lagi, dia sekarang adalah komandan resimen tentara Nether misterius ras manusia, jadi tindakannya hanya akan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Jika hanya ada satu umpan, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ada masalah, jadi bagaimana kita bisa membiarkan dia mengambil umpan? Kita perlu menghilangkan keraguannya. Tentu tidak boleh terlalu banyak, kalau terlalu banyak tidak akan efektif sebagai umpan. Six Arms merenung sejenak. Meskipun dia agak kesal terhadap Mona Ye, dia harus mengakui bahwa kata-kata orang ini masuk akal. Melihatnya ragu-ragu, Mona Ye berkata, "Tuan, Yang Kai ini memiliki kekuatan seperti itu bahkan di Open Heaven Orde ke-8. Pernahkah Tuan memikirkan apa yang akan terjadi jika dia menerobos ke Orde ke-9 suatu hari nanti?" Petik 2. Ini adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan Six Arms sebelumnya, tetapi setelah merenung sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu benar, Yang Kai sudah sangat kuat di Orde ke-8. Jika dia benar-benar menerobos ke Orde ke-9, apa yang akan terjadi? Pada saat itu, bahkan Raja Kerajaan tidak akan menjadi lawannya. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, "Pergi buat persiapanmu, aku punya pengaturan sendiri." Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Mona Ye tahu bahwa Six Arms tergoda. Karena dia tergoda, dia pasti akan melakukan apa yang dia inginkan. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangguk dan pergi. Beberapa saat kemudian, saat Six Arms mengeluarkan perintah, pasukan klan tinta hitam juga mulai bergerak, bersiap untuk menghadapi invasi ras manusia. Dari sarang tinta, para master klan tinta hitam yang sedang menyembuhkan luka mereka keluar. Pertempuran akan segera dimulai. Para pengintai dari kedua belah pihak terus-menerus bolak-balik, menyampaikan informasi yang mereka peroleh dari garis depan. Setengah hari kemudian, dalam kehampaan, dua pasukan besar dari kedua ras itu seperti dua kawanan belalang, semakin dekat satu sama lain. Di antara berbagai armada ras manusia, seorang kultivator pengembara Orde ke-7 mengirimkan perintah ke masing-masing regu untuk memeriksa persenjataan mereka dan bersiap untuk pertempuran. Ini adalah pertama kalinya tentara Nether misterius mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan skala besar, dan pentingnya serangan ini luar biasa. Semangat berbagai pasukan melonjak dan niat membunuh mereka melonjak. Pada saat tertentu, ketika kedua pasukan hampir mencapai titik kritis, suara genderang perang jatuh dari barisan depan. Di bawah kepemimpinan Ouyang Liye dan beberapa master ras manusia Orde ke-8 lainnya, pasukan besar ras manusia memulai serangan mereka. Kedua tentara kiri dan kanan mengikuti di belakang. Pertempuran besar meletus dalam sekejap, dan saat kedua pasukan bertabrakan, seluruh wilayah Nether misterius tampak bergetar ketika cahaya teknik dan artefak rahasia meledak, menerangi wilayah Nether misterius yang gelap. Banyak battleship bolak-balik, berkoordinasi satu sama lain untuk memenuhi pasukan klan tinta hitam yang masuk. Setiap kali perang besar pecah, ras manusia akan menang dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan karena ras manusia benar-benar kuat, melainkan karena klan tinta hitam telah berulang kali menempatkan umpan meriam yang lemah di depan mereka, menggunakannya untuk menguras tenaga ras manusia. Bagaimanapun, untuk klan tinta hitam, mereka dapat memiliki umpan meriam sebanyak yang mereka inginkan. Selama mereka masih memiliki sarang tinta dan sumber daya, tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati, mereka dapat diisi ulang. Ras manusia, di sisi lain, berbeda. Meskipun kekuatan ras manusia saat ini tidak dapat dibandingkan dengan para elit medan perang tinta, mereka masih jauh lebih kuat daripada umpan meriam klan tinta hitam, belum lagi bahwa ras manusia memiliki kapal perang untuk membantu mereka. Dalam waktu kurang dari 2 jam, sebagian besar umpan meriam klan tinta hitam yang telah maju telah mati, dan kekuatan utama pasukan klan tinta hitam telah tiba segera setelah itu. Ini semua adalah kultivator klan tinta hitam dengan peringkat tertentu, dan bahkan jika mereka hanya klan tinta hitam peringkat rendah, mereka setara dengan ras manusia Open Heaven tingkat rendah. Korban klan tinta hitam terus meningkat, tetapi serangan ras manusia juga sangat berkurang. Lagi pula, dalam hal jumlah, ras manusia jauh lebih rendah. 6 lengan yang menjaga bagian belakang tidak mengerti pilihan ras manusia, juga tidak tahu dari mana kepercayaan ras manusia berasal. Bahkan jika mereka bisa membunuh beberapa umpan meriam yang tidak berguna, mereka tetap tidak akan mampu melawan kekuatan utama klan tinta hitam. Dari kelihatannya, kerugian klan tinta hitam tidak kecil, tetapi kerugian ini masih dapat ditanggung.
Di sisi lain, jika ras manusia terlalu lelah dan dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam, mereka akan menderita kerugian besar. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Six Arms tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Saat ini, dia fokus mencari jejak Yang Kai. Seperti yang diharapkan, Yang Kai tidak terlihat, bersembunyi di suatu tempat dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Mata Six Arms menyapu medan perang, sengaja atau tidak sengaja. Tempat-tempat itu adalah umpan yang telah dia atur. Jika Yang Kai benar-benar ingin mengambil tindakan, dia pasti akan menargetkan penguasa wilayah ini. Mo Naye tidak terlihat. Jika Yang Kai tidak menunjukkan dirinya, orang ini pasti tidak akan melakukannya. Six Arms mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Di belakangnya adalah kamp utama klan tinta hitam. Ada banyak sarang tinta, yang dapat dianggap sebagai dasar dari klan tinta hitam wilayah Nether yang misterius. Mungkinkah Yang Kai pergi ke kamp utama? Dia agak curiga, tetapi bahkan jika dia benar-benar pergi ke kamp utama, itu tidak masalah. Ada hampir 10 penguasa wilayah yang menjaga kamp, jadi Yang Kai tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jumlah penguasa wilayah klan tinta hitam jauh lebih banyak daripada jumlah master ras manusia Orde ke-8, itulah sebabnya dia membuat pengaturan seperti itu. Pertempuran telah berlangsung sengit sejak awal, dan pasukan ras manusia tampaknya menjadi gila karena mereka menghabiskan semua kekuatan mereka tanpa syarat, seolah-olah mereka ingin melampiaskan semua kebencian yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Namun, segera setelah itu, dengan serangan balik dari kekuatan utama klan tinta hitam, serangan ras manusia dihentikan dan mereka dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Yang Kai masih tidak menunjukkan dirinya, tampaknya cukup tenang. Saat Six Arms memikirkan ini, cahaya kecil seperti matahari meledak dari medan perang. Semburan matahari kecil ini tampaknya menjadi sinyal, dan segera setelah itu, dari seluruh medan perang, matahari kecil meledak satu demi satu, menerangi seluruh dunia. Meskipun ada jarak yang sangat jauh di antara mereka, gelombang cahaya murni masih membuat Six Arms merasa sangat tidak nyaman. Six Arms telah melihat cahaya ini sebelumnya dan tahu bahwa itu adalah kekuatan dari beberapa artefak. Dalam perang 2 tahun lalu, ras manusia telah menggunakan artefak ini. Six Arms tidak tahu apa nama artefak ini, tetapi setelah pertempuran, para master klan tinta hitam yang masih hidup telah melaporkan bahwa itu adalah kekuatan yang memiliki efek penahanan ekstrim pada kekuatan tinta. Di bawah penutup cahaya ini, kekuatan klan tinta hitam telah benar-benar meleleh. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi ada juga penguasa wilayah yang terkena artefak ini dan langsung terluka. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan dibunuh oleh master ras manusia Orde ke-8. Ketika cahaya ini muncul lagi, ekspresi Six Arms menjadi suram. Setelah bertarung dengan tentara Nether misterius selama beberapa dekade, ras manusia belum pernah menggunakan artefak semacam ini sebelumnya. 2 tahun lalu, ini adalah pertama kalinya banyak klan tinta hitam menderita kerugian. Namun, ras manusia tidak banyak bergerak pada waktu itu, dan klan tinta hitam tidak menderita terlalu banyak korban. Namun, situasi saat ini tampaknya agak aneh. Sinar cahaya murni terus meletus dari semua sudut medan perang, masing-masing menutupi ruang yang sangat luas. Bagaimana mungkin ras manusia memiliki begitu banyak artefak seperti itu? Mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya? Meskipun dia tidak bisa mengetahuinya, Six Arms tahu bahwa ini adalah kartu truf yang berani digunakan oleh ras manusia untuk melancarkan serangan. Ini karena setelah ledakan cahaya, pasukan ras manusia, yang secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, tiba-tiba menjadi ganas, menyebabkan pasukan klan tinta hitam bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Bahkan ada beberapa penguasa wilayah yang terluka, dan jumlah tuan feodal yang mati karena artefak ini tidak terhitung banyaknya. Tidak peduli berapa banyak klan tinta hitam berpangkat rendah yang mati, hati Six Arms tidak akan sakit, tetapi tuan feodal berbeda. Masing-masing tuan feodal ini tidak tumbuh dengan mudah, klan tinta hitam sekarang mengandalkan tuan-tuan feodal ini untuk menjadi tuan wilayah dan kemudian tuan kerajaan. Jika mereka mati, masa depan klan tinta hitam akan suram. Untungnya, klan tinta hitam dengan cepat menstabilkan situasi. Setelah beberapa saat panik dan kehilangan, pasukan klan tinta hitam menstabilkan formasi mereka. Mereka tidak berusaha untuk membunuh musuh, tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri. Untuk sementara waktu, situasi di medan perang nyaris tidak seimbang. Dalam hal jumlah, klan tinta hitam memiliki keunggulan mutlak, tetapi dengan tombak ilahi pemecah kejahatan, ras manusia tidak dirugikan untuk waktu yang singkat. Namun, Evil Breaking Divine Lens pada akhirnya akan habis.
Setelah Evil Breaking Divine Lens habis dan ras manusia masih belum mundur, apa yang menunggu ras manusia adalah pembantaian tanpa ampun. Di suatu tempat di medan perang, Ouyang Liei melakukan pertempuran berdarah. Sejak pecahnya pertempuran besar, dia telah bertarung 1 lawan 2, dan itu adalah pertempuran yang sulit. Untungnya, dia telah menghadapi situasi ini berkali-kali, jadi meskipun dia telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, hidupnya tidak dalam bahaya untuk waktu yang singkat. Selain itu, Ouyang Liei juga sangat menyadari bahwa kedua lawannya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini dan jelas waspada terhadap sesuatu. Mengenai hal ini, Ouyang Liei sangat menyadari bahwa orang-orang ini pasti berjaga-jaga terhadap serangan mendadak Yang Kai. Meskipun ini akan membuat serangan diam-diam Yang Kai lebih sulit, situasinya jauh lebih baik. Sayang sekali, dia telah merencanakan agar Yang Kai membantunya secara diam-diam dan membunuh penguasa wilayah untuk pamer. Tetapi dari kelihatannya, itu tidak mungkin. Dengan 2 penguasa wilayah di sisinya, bahkan jika Yang Kai ingin mengambil tindakan, itu bukan pilihan terbaik. Dalam kehampaan, di dalam awan tinta hitam, Mo Na Ye dan 4 penguasa wilayah lainnya menyembunyikan diri, menyembunyikan aura mereka dan mengamati medan perang. Awan tinta hitam semacam ini ada di mana-mana di medan perang. Ras manusia tidak akan dengan mudah memasukinya untuk menyelidiki, jadi yang terbaik adalah menyembunyikan diri dan tidak khawatir mengekspos diri mereka sendiri. Melalui awan tinta hitam, mata tajam Mo Na Ye mengamati sekelilingnya. Dia yakin Yang Kai bersembunyi di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk menyerang. Mungkin, Yang Kai juga bersembunyi di awan tinta hitam. Mo Na Ye melihat ke arah awan tinta hitam dan tiba-tiba berbisik, "Kamu, jika kamu berani melarikan diri lagi, aku tidak akan memaafkanmu." Di sampingnya, wajah Yu Gong memerah saat dia bergumam, "Jangan khawatir, aku juga ingin membunuhnya. Jika dia berani menunjukkan wajahnya, dia pasti akan mati." Petik 2. Mo Na Ye meliriknya dengan dingin dan mendengus, "Bagus. Terakhir kali di wilayah kerinduan, orang ini ditakuti tanpa alasan oleh Yang Kai. Jika bukan karena perbuatan pengecut Yu Gong, dia tidak akan menderita hari ini." 5575. Kali ini, 5 penguasa wilayah telah menyergap Yang Kai. Selama Yang Kai berani menunjukkan dirinya, Mo Na Ye yakin dia bisa menahannya di sini. Saat mereka berbicara, fluktuasi kekuatan jiwa tiba-tiba meledak dari tempat tertentu di medan perang. Di medan perang yang begitu kacau, banyak fluktuasi energi berfluktuasi dengan liar. Jika seseorang tidak dengan sengaja menyelidiki, akan sulit untuk mendeteksi fluktuasi seperti itu. Namun, Mo Na Ye terus memantau sekeliling, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Matanya bersinar terang, Yang Kai telah mengambil tindakan. Fluktuasi kekuatan jiwa ini sangat akrab. Di wilayah kerinduan, setiap kali Yang Kai meluncurkan serangan diam-diam, fluktuasi seperti itu akan muncul. Dia segera melihat ke arah sumber fluktuasi energi dan melihat sosok Yang Kai bergegas keluar dari awan tinta hitam. Benar saja, orang ini bersembunyi di dalam awan tinta hitam. Mo Na Ye telah memperhatikan awan tinta hitam sebelumnya, tapi dia tidak tahu kapan pihak lain bersembunyi di dalam, jadi dia hanya bisa diam-diam menghela nafas pada kemisteriusan orang ini. 4 penguasa wilayah lainnya juga melihat ini dan hendak bergegas, tapi Mo Na Ye mengangkat tangannya dan menghentikan mereka, "Tunggu." Para penguasa wilayah bingung. Mereka bersembunyi di sini untuk menyergap Yang Kai, tetapi sekarang setelah dia muncul, apa yang mereka tunggu? Mo Na Ye awalnya tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi dia masih dengan sabar berkata, "Metodenya dapat digunakan 3 kali." Dia tidak banyak bicara, tapi penguasa wilayah segera mengerti. Mo Na Ye cukup berhati-hati. Dia jelas sedang menunggu Yang Kai untuk menggunakan gerakan membunuhnya pada penguasa wilayah lainnya. Setelah dia menggunakan kartu trufnya, dia akan menjadi ras manusia Orde ke-8 biasa, jadi apa yang harus ditakuti ketika 5 penguasa wilayah bergabung? Di sisi lain, salah satu penguasa wilayah ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Jika kita tidak bertindak sekarang, bukankah akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada Sir Six Arms? Jika penguasa wilayah mati karena ini, 6 lengan pasti akan menyalahkan mereka." Mo Na Ye dengan ringan berkata, "Membunuh Yang Kai adalah penjelasan terbaik." Para penguasa wilayah saling memandang dengan cemas, hati mereka terasa agak dingin. Tampaknya hilangnya wilayah kerinduan terakhir kali telah menyebabkan Mo Na Ye menjadi gila. Untuk membunuh Yang Kai, dia rela mengorbankan beberapa penguasa wilayah. Meskipun melakukannya agak tidak etis, itu bisa sangat menjamin keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak mau dengan mudah menghadapi Yang Kai,
yang memiliki gerakan membunuh yang kuat, jadi tidak ada yang keberatan. Melihat ke atas, hidup dan mati di medan perang telah diputuskan, dan suara tuan wilayah sekarat bisa terdengar. Lawan penguasa wilayah tidak lain adalah Chen Yuan. Ketika dia merasakan fluktuasi halus kekuatan jiwa, Chen Yuan tahu bahwa Yang Kai telah bergerak. Dengan pengalamannya dari 2 tahun lalu, bagaimana mungkin Chen Yuan ragu? Dia segera menggunakan jurus pembunuhnya dan menebas 3.000 cahaya pedang ke arah penguasa wilayah. 2 tahun lalu, Yang Kai diam-diam mengambil tindakan dan Chen Yuan telah membunuh penguasa wilayah dengan 1 serangan pedang. Bisa dikatakan semuanya berjalan lancar. Namun, kali ini, penguasa wilayah jelas berjaga-jaga. Serangan Chen Yuan gagal membunuh lawannya, hanya menyebabkan dia menderita luka berat. Untungnya, Yang Kai tiba tepat waktu dan menikam penguasa wilayah dengan tombaknya. Chen Yuan mengayunkan pedangnya lagi dan memenggal kepala penguasa wilayah. Sebelum tuan wilayah meninggal, dia sepertinya mengutuk sesuatu, matanya dipenuhi dengan keluhan, tetapi Chen Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Melihat ke atas, Yang Kai tidak terlihat, bersembunyi di suatu tempat. Mengangkat pedangnya, dia berbalik dan bergegas menuju Orde ke-8 dan penguasa wilayah lainnya, untuk membantu. Orde ke-8 sedang dikepung oleh 2 penguasa wilayah, jadi bahkan jika dia menggunakan tombak ilahi pemecah kejahatan, dia masih akan berada dalam bahaya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa sebelum penguasa wilayah meninggal, dia telah mengutuk Mona Ye. Menurut instruksi yang dia terima dari Six Arms, begitu Yang Kai muncul, Mona Ye akan segera membantunya. Dia juga tahu bahwa dia adalah umpan yang diatur oleh Six Arms untuk memancing Yang Kai menyerangnya, jadi dia selalu waspada dan telah melindungi jiwanya. Serangan Soul Shattering Spike belum sepenuhnya melumpuhkannya, jadi Chen Yuan tidak bisa membunuhnya seperti yang dia lakukan 2 tahun lalu. Jika Mona Ye datang membantunya tepat waktu, dia mungkin tidak mati, tetapi Mona Ye tidak muncul sama sekali, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengutuk. Kematian seorang penguasa wilayah mempengaruhi seluruh medan perang. Awalnya, penguasa wilayah klan tinta hitam telah waspada terhadap serangan diam-diam Yang Kai, bahkan tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka melawan Master Ras Manusia Orde ke-8. Takut Yang Kai akan tiba-tiba muncul dan menyerang mereka, tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba membela diri, salah satu penguasa wilayah masih mati. Kali ini, semua orang merasakan bahaya, terutama para penguasa wilayah yang telah diatur untuk bertindak sebagai umpan oleh Six Arms, semuanya berharap mereka bisa berbalik dan melarikan diri. Di dalam awan tinta hitam, Mona Ye juga terpana. Dia awalnya berpikir bahwa selama keberadaan Yang Kai terungkap, tidak akan ada cara baginya untuk bersembunyi, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai Yang Kai menghabiskan semua gerakan pembunuhannya sebelum berurusan dengannya. Meskipun ide ini indah, Mona Ye tidak pernah membayangkan bahwa setelah Yang Kai muncul untuk membunuh musuh-musuhnya, dia akan langsung menghilang. Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis. Alasan utamanya adalah orang ini terlalu cepat berhasil. Dalam waktu kurang dari 3 napas waktu setelah dia muncul, dia telah bekerja sama dengan kultivator ras manusia Orde ke-8 lainnya untuk memakan umpan, sehingga mustahil bagi Mona Ye untuk melacaknya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya sebelumnya mungkin terlalu naif. Perkembangan situasi tidak seperti yang dia bayangkan. Jika keberadaan pihak lain begitu sulit dipahami, bagaimana dia bisa melacaknya? Pada saat ini, fluktuasi kekuatan jiwa lain muncul dan Mona Ye segera melihat ke arah itu, hanya untuk melihat Yang Kai muncul sekali lagi. Mona Ye tidak bisa duduk diam lagi dan berteriak, "Pergi!" Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas dan keempat penguasa wilayah buru-buru mengejarnya. Pada saat ini, Yang Kai dan seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 bekerja sama untuk membombardir penguasa wilayah. Tombak naga Asure terbang bolak-balik, meninggalkan lubang berdarah di tubuh penguasa wilayah. The Soul Shattering Spike memang mudah ditangani. Setelah penguasa wilayah memutuskan untuk melindungi jiwa mereka, kekuatan spike penghancur jiwa akan sangat berkurang, tapi lalu apa? Dalam pertempuran hidup atau mati, cacat apapun dapat menyebabkan akhir yang membawa malapetaka. Seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Begitu mereka menemukan peluang, kebuntuan akan langsung pecah. Dan setelah terkena Soul Shattering Spike, saat satu pikiran bergetar, itu menjadi cacat terbesar. Yang Kai dengan cepat menindaklanjuti. Di dunia ini, bagaimana seorang penguasa wilayah bisa melawan kekuatan gabungan dari dirinya dan Master Ras Manusia Orde ke-8 lainnya? Membunuh penguasa wilayah kedua ini membutuhkan waktu,
dan setelah sekitar 10 napas waktu, Yang Kai tiba-tiba merasakan beberapa aura tajam menguncinya. Mendongak, dia melihat 5 penguasa wilayah bergegas, 3 di antaranya tampak akrab. Bukankah ini yang dia temui di wilayah kerinduan? Ada juga yang bernama Yu Gong. 5 penguasa wilayah bekerja sama, mereka benar-benar sangat memikirkannya. Yang Kai mencibir dalam hatinya ketika dia menyadari bahwa 5 orang ini kemungkinan besar menargetkannya, jika tidak ada alasan bagi mereka untuk langsung bergegas ke arahnya. Orde ke-8 jelas melihat ini juga dan berkata dengan ekspresi tegas, "Tuan, silakan pergi dulu, saya akan memblokir mereka." Yang Kai membentak, "Blokir apa? Bantu yang lain." Dengan 5 penguasa wilayah bekerja sama, siapapun yang menghalangi mereka akan mati, dan dia tidak berani menghadapi mereka dengan mudah. Mendengar ini, Master Orde ke-8 tidak ragu-ragu. Seperti Chen Yuan sebelumnya, dia melintas menuju medan perang terdekat. Kali ini, Yang Kai tidak menggunakan prinsip luar angkasanya, melainkan melirik dengan provokatif ke 5 penguasa wilayah yang mengejarnya sebelum bergegas ke arah lain. Ada juga umpan yang diatur oleh Six Arms di sana. Karena itu adalah umpan, itu secara alami menarik perhatian Yang Kai. Seperti 2 penguasa wilayah yang telah terbunuh sebelumnya, penguasa wilayah ini juga bertarung melawan kultivator ras manusia Orde ke-8. Hanya dengan melakukan itu dia bisa dianggap sebagai umpan. Ada total 5 umpan seperti itu di medan perang. Six Arms telah menerima saran Mona Ye. Di antara pertempuran Orde ke-8 dan penguasa wilayah lainnya, kebanyakan dari mereka bertarung dalam kelompok, seperti Ouyang Lie, 1 lawan 2, dan 2 lawan 3. Singkatnya, ras manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, kali ini, penguasa wilayah masih memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri dari serangan diam-diam, dan para penguasa ras manusia juga memiliki tombak pemecah kejahatan untuk membela diri, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Jika mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, Orde ke-8 ras manusia tidak akan memiliki bala bantuan, dan kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar. Di seluruh medan perang, semua penguasa wilayah waspada terhadap gerakan Yang Kai. Dalam waktu singkat, 2 penguasa wilayah telah jatuh, menyebabkan penguasa wilayah lainnya gemetar ketakutan. Di tempat umpan terdekat, melihat Yang Kai bergegas ke arahnya dengan niat membunuh, penguasa wilayah tidak lagi berminat untuk bertarung dan segera mendesak kekuatannya untuk melarikan diri. Meskipun Master Orde ke-8 ras manusia mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tuan wilayah bawaan dari awal sangat kuat, jadi jika mereka ingin melarikan diri, Master Orde ke-8 ras manusia tidak punya cara untuk menghentikan mereka. Melihat bahwa penguasa wilayah telah berubah menjadi awan tinta hitam dan hendak pergi, Yang Kai menyerbu ke depan dan mengaktifkan prinsip luar angkasanya, menyebabkan kekosongan mengeras saat dia menembakkan Soul Shattering Spike-nya. Awan tinta hitam yang akan meninggalkan medan perang berhenti sejenak sebelum tiba-tiba menyusut, mengungkapkan sosok penguasa wilayah. Namun, pada saat ini, wajah penguasa wilayah dipenuhi dengan rasa sakit saat dia berteriak kesakitan. Intensitas suaranya begitu kuat sehingga bahkan Orde ke-8 yang bertarung dengannya merasa jantungnya mengepal. Faktanya, metode Yang Kai menggunakan Soul Shattering Spike untuk membunuh musuh bukanlah rahasia di antara para petinggi tentara Nether misterius. Bagaimanapun, Ouyang Lie tahu tentang Soul Shattering Spike. Mereka juga tahu bahwa setiap kali Yang Kai menyerang seperti ini, jiwanya akan terkoyak, tetapi sangat sedikit orang yang secara pribadi mengalami rasa sakit yang menyayat hati. Meskipun dia belum pernah merasakannya sebelumnya, dia bisa membayangkan dari reaksi penguasa wilayah ini setelah memakan Soul Shattering Spike. Dikatakan bahwa benda ini dapat melukai musuh dan diri sendiri, dan sekali digunakan, kedua belah pihak akan menderita rasa sakit yang sama. Tuan wilayah sangat kesakitan sehingga dia ingin mati, tetapi meskipun wajah Yang Kai pucat, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketekunan dan daya tahan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang master ras manusia Orde ke-8 akan tergerak olehnya. Yang Kai telah membayar harga yang mahal, jika dia membiarkan musuh melarikan diri, itu benar-benar lelucon. Wajah Master Orde ke-8 ini tenggelam saat dia segera memanggil manifestasi kemampuan ilahinya. Dia akan habis-habisan. Tidak seperti Golden Crow Sun Casting milik Yang Kai, dan Myriad Sword Dragons Venerable milik Feng Ying, manifestasi kemampuan Divine Master Orde ke-8 ini bahkan lebih bermartabat. Itu sebenarnya adalah hantu setengah manusia yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan memancarkan aura yang menakutkan, seolah-olah dewa kuno telah turun. Hantu setengah manusia berdiri di belakang Orde ke-8,
memegang pedang panjang seperti dia, tapi pedang itu bahkan lebih besar. Orde ke-8 ini mengayunkan pedangnya, dan hantu itu juga mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Kekosongan itu terbelah, dan kekuatan tinta menghilang. Sebuah retakan muncul di tubuh penguasa wilayah dan dia langsung terpotong menjadi dua.